Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan juga share ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 204 bertepatan dengan bab ke 963. Ichen baru sadar kalau berita barusan adalah berita tentang Jojoye. Grup WeChat panti asuhan benar-benar meledak hari ini. Semua orang tidak berani membayangkan mereka baru saja makan bersama kemarin, tapi ada dua teman panti asuhan yang mati hari ini. Orang pertama yang mati adalah Jiang Ming. Semua orang tahu apa yang telah dia lakukan, jadi orang-orang tidak merasa terlalu kaget dengan kematiannya. Tapi tidak ada yang menduga kalau Jiang Joye yang selama ini suka mengambil keuntungan dari orang lain akan menjadi pelaku pembunuhan. Selain itu, orang yang dia bunuh adalah pacarnya beserta selingkuhannya. Deng Xiaopan mengirim emosi menangis di dalam grup dan berkata, kenapa Joye bisa berpikiran sempit meskipun pacarnya mengkhianatinya? Dia tidak boleh melakukan perbuatan ekstrim seperti itu. Ada orang yang berkata, meskipun biasanya aku lumayan membenci Joye, tapi aku merasa dia lumayan kasihan sekarang. Dia sangat mencintai pacarnya, tidak diduga pacarnya melakukan ini padanya. Ada orang yang berkata lagi, Joye membunuh dua orang, apakah dia akan ditembak mati? Berita mengatakan kalau dia sendiri yang menyerahkan diri. Seharusnya diberikan keringanan, bukan? Dia membunuh orang bukan demi uang atau niat jahat lainnya, tapi karena pacarnya mengkhianatinya. Mungkin pengadilan bisa kasihan kepadanya. Mungkinkah? Kemungkinan besar adalah hukuman mati. Kemungkinan kecil adalah penangguhan hukuman mati. Meskipun penangguhan hukuman mati, tapi hidupnya akan hancur. Li Xiaopan menghela napas dan berkata, Bibili sepertinya sangat sedih sewaktu mengetahui berita ini. Dia mengurung dirinya di kamar dan tidak bersedia keluar. Ketika Jichen melihat ini, dia merasa sedih untuk Bibili. Terlepas dari apakah anak-anak ini menjadi baik atau jahat setelah dewasa, tapi anak-anak ini dibesarkan perlahan-lahan oleh Bibili. Semua orang seperti anaknya sendiri dan dia kehilangan dua anak hari ini. Jichen yang dari tadi diam bicara di grup pada saat ini. Xiaopan, apakah kami perlu pergi menjenguk Bibili? Li Xiaopan berkata, tidak perlu. Kak Jichen, biarkan Bibili menenangkan dirinya. Baiklah, Jichen menghela napas. Dia tidak menduga kalau Joye akan berakhir seperti ini. Meskipun orang ini menyebalkan, tapi lumayan kasihan. Tapi orang yang kasihan pasti ada alasannya. Biasanya orang bisa tertipu karena dirinya serakah. Jadi dia menutup grup WeChat panti asuhan. Dia tidak ingin mendengar berita yang berkaitan dengan masalah ini hari ini. Pada saat ini keluarga paling panik di dunia adalah keluarga Wu. Keluarga Wu dikutuk di internet, mereka dikutuk seluruh netizen di seluruh Tiongkok, tidak terlihat akan berhenti sedikit pun. Yang paling penting adalah masalah mereka membeli netizen bayaran telah terbongkar. Mereka benar-benar sial. Seluruh orang di dunia ini semakin membenci keluarga Wu. Tuan Besar Wu hampir kehabisan napas karena emosi. Akhirnya dirinya bisa diselamatkan setelah dilakukan tindakan penyelamatan besar-besaran, tapi dirinya dalam keadaan koma serius. Shue yakin istri Wu Donghai karena kematian adiknya dan keturunannya, keluarga mereka yang telah habis membanting semua barang yang bisa dibanting di dalam kamar karena emosinya tidak stabil. Wu Donghai tidak ada waktu untuk mempedulikan Sui Yakin saat ini. Pada saat ini dia bukan hanya tidak ada waktu untuk mengurus Sui Yakin, tapi dia juga sangat membencinya karena jika bukan dirinya, jika bukan karena adiknya yang pantas mati itu, bagaimana mungkin reputasi keluarga Wu akan hancur seperti ini. Tidak masalah kalau bajingan Sui Nasan ini mati, dia kemungkinan besar akan menyebabkan aset keluarga Wu akan hilang lebih dari setengah. Jika seperti itu, keluarga Wu tidak akan menjadi keluarga nomor satu di Jinling.
di Jiangnan lagi. Setelah itu, masalah ini berakibat sangat buruk. Mungkin orang-orang di seluruh negeri tidak akan melupakan masalah ini dalam waktu singkat. Jadi, untuk waktu yang lama, keluarga Wu akan menjadi sangat menyedihkan. Yang paling parah adalah bisnis keluarga Wu yang pasti akan sangat berdampak besar. Mungkin dalam waktu yang sangat lama, aset keluarga Wu akan terus menyusut. Keluarga Wu mungkin saja akan menjadi keluarga tingkat kedua. Yang paling menyedihkan sekarang adalah Wu Donghai sama sekali tidak punya cara penyelesaian semua ini. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya siapa saja juga tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika bertemu masalah seperti ini. Karena hal yang paling ditakutkan dalam semua hal adalah membangkitkan amarah rakyat. Jika suatu hari ada satu orang jahat di keluarga Yi dan orang-orang di seluruh membenci mereka, maka keluarga Yi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pada saat ini, semua pemimpin keluarga besar di seluruh negeri menghela napas. Kita harus ingat kesalahan dan pelajaran yang dipetik dari keluarga Wu hari ini. Keluarga Wu memberikan pelajaran kepada seluruh keluarga besar yang ada di negeri ini. Pada saat ini, Wu Donghai sudah menyerah untuk melakukan upaya menyelamatkan reputasi keluarga Wu. Dirinya penuh kebencian saat ini dan hanya memikirkan satu hal sekarang itu adalah mencari Yi Chen untuk balas dendam. Wuxin berlari ke arahnya dan berkata, "Ayah, sudah ada balasan dari 8 Raja Sugawi. Mereka mengatakan hanya mendengarkan perintah kakek dan orang lain tidak bisa memberikan perintah pada mereka." Wu Donghai segera bertanya, "Apakah dokter mengatakan kapan kakek akan bangun?" Wuxin menggelengkan kepalanya. Dokter mengatakan sulit untuk membuat kesimpulan untuk sementara waktu. Kakek mengalami stroke serius kali ini. Wu Donghai mengerutkan keningnya. Jika 8 Raja Sugawi tidak bersedia maju, aku takut tidak bisa merebut kembali pasangan ayah anak di Gunung Jangbai itu. Wuxin berkata, "Tapi jika kita terus menunggu, kita tidak akan tahu kapan kakek akan bangun." Setelah itu, Wuxin berkata lagi, "Menurutku, kita kirim master tingkat kedua untuk pergi mencobanya. Kita kirim lebih banyak orang kali ini." Wuxin berkata pada saat ini, "Ayah, sebenarnya aku tidak mengerti mengapa kamu mau mencari musuh Yi Chen. Menurutku, orang-orang ini tidak berguna. Bisa mengharapkan apa dari mereka?" Wu Donghai berkata dengan datar, "Kita meremehkan musuh waktu itu sehingga kita menderita kerugian besar. Kali ini kita harus membuat diri kita stabil. Kita harus mengamati dari belakang, lalu kita mencari beberapa orang untuk membantu kita pergi menyelidikinya." Setelah itu, Wu Donghai berkata lagi, "Ketika kedua pasukan berperang, seharusnya tidak mengekspos kekuatan kita. Kita harus mencari cara mengirim beberapa umpan untuk mencoba mereka. Begitu lawan menembak, maka kita akan mencari titik tembak lawan ada di mana. Kemudian kita mencabut titik tembak lawan lalu menekannya dengan kekuatan besar. Dengan begitu, lawan pasti akan mati. Jika tidak, jika kita langsung mengirimkan kekuatan besar, bagaimana kalau kita dihancurkan oleh daya tembak lawan terlebih dahulu? Bukankah kita akan dibawa pergi oleh gelombang?" Wuxin mengangguk mendengar pengajarannya. "Ayah, aku sudah mengerti maksud Anda." Wu Donghai menjawab, "Ya," lalu berkata, "Karena kita mencari umpan, maka kita harus mencari seorang yang memiliki kebencian dengan pihak lain. Karena umpan ini tidak akan merasa takut untuk terus maju." Pasangan ayah anak di Gunung Jangbai, keluarga Xiao Qian Hokian yang dikirim ke pertambangan batu bara Xiao Yiqian yang impoten, bahkan orang yang pernah dipermalukan Yi Chen adalah umpan yang paling baik. Setelah itu, dia bertanya kepada Wuxin, "Apakah orang yang pergi menyelamatkan Qian Hokian sudah berangkat?" Wuxin segera berkata, "Sudah." Selama beberapa waktu ini, hari-hari Qian Hokian seperti sangat lamban. Dia adalah menantu perempuan mertua di keluarga Xiao, jadi dia tidak pernah menderita. Sebaliknya, kehidupan Qian Hokian sangat baik. Selama bertahun-tahun sukses keluarga Xiao. Meskipun Qian Hokian tidak berani mengatakan dirinya telah hidup mewah selama ini, tapi dia
melalui kehidupan yang baik. Sekarang dia dikirim ke pertambangan batu bara dan bekerja siang malam. Kehidupan seperti ini bahkan lebih menyakitkan dari neraka. Namun Ken Hoken termasuk orang yang memiliki kehidupan paling baik di antara kelompok orang yang dikirim ke tambang batu bara oleh Ye-Chen. Para pria itu satu persatu disiksa dengan buruk. Mereka harus bekerja 15-16 jam setiap hari di tungku batu bara dengan makan dan pakaian yang kurang. Satu persatu kelaparan dan sangat kurus. Helian juga tidak bernasib baik. Karena dirinya jelek sehingga tidak disukai pengawas, maka setiap hari pekerjaannya sama seperti para pria. Alasan Ken Hoken bisa hidup dengan lebih baik karena dirinya adalah nyonya muda, wajahnya lumayan cantik dan merawat diri dengan baik. Meskipun sudah lumayan tua tapi masih memiliki pesona. Dirinya terlihat menarik di mata pengawas sehingga Ken Hoken menjadi pelayan pengawas batu bara. Setiap malam berusaha melayani pengawas batu bara. Pengawas kotor dan bau dan kotor dengan baik sehingga dirinya bisa melewati hari dengan lebih baik. Setidaknya dirinya tidak perlu melakukan terlalu banyak pekerjaan, juga bisa ada waktu untuk istirahat. Yang paling penting adalah dia makan lebih baik dari orang lain. Meskipun begitu, kehidupan seperti ini masih sangat menyiksa bagi Ken Hoken. Meskipun pengawas memiliki status tertinggi dan hak bicara di tempat pembakaran batu bara, tapi mereka adalah orang tua desa yang sangat kasar dan tidak memperhatikan kebersihan pribadi. Kadang-kadang bahkan tidak mandi selama seminggu. Tapi Ken Hoken tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melayani dan menyenangkan dengan menahan rasa mual. Di malam hari, Ken Hoken baru selesai melayani pengawas dan keluar dari rumah batu bata dengan pakaian yang berantakan. Ken Hoken juga membawa baskom plastik. Pengawas ini tidak suka mandi, tidak suka cuci muka, tidak suka menggosok gigi, tapi dia suka merendam kaki tiap hari. Selain itu, dia akan menyuruh Ken Hoken membersihkan kakinya setiap kali dia merendam kakinya. Ken Hoken setiap kali akan membawakan sebaskom air bersih untuknya, tapi setelah itu airnya menjadi hitam. Ken Hoken setiap kali akan membawakan sebaskom air bersih untuknya, tapi setelah itu airnya akan menjadi hitam. Ken Hoken menangis sedih setiap kali dia teringat kakinya yang berbau busuk. Pengawas bajingan itu sama sekali tidak bisa bersikap halus sehingga seluruh badannya terasa sakit saat ini. Kulitnya yang lembut dan halus menjadi kasar karena berada di lingkungan penuh debu dan juga penuh abu batu bata ini. Hari seperti ini hampir sama seperti di neraka. Tidak tahu apakah dirinya punya kesempatan untuk meninggalkan neraka ini. Ken Hoken membawa baskom dan berjalan ke ruang memasak air dan kebetulan melihat keluarga Helian yang wajahnya hitam sedang berada di tumpukan batu bata memindahkan batu bara ke dalam tumpukan batu bara. Mata Helian melihatnya penuh kebencian dan keirian. Menurutnya, jika bukan karena Ken Hoken membawa dirinya menjebak, malah dirinya tidak akan jatuh ke tempat seperti ini. Selain itu, dia dan satu keluarganya melakukan pekerjaan berat sejak hari pertama datang. Bagaimana dengan Ken Hoken? Kenapa dirinya yang merawat diri lebih baik bisa menjadi pelayan pengawas itu? Jadi dia melihat Ken Hoken dan berkata dengan emosi, ada beberapa wanita yang benar-benar tidak tahu malu demi mendapatkan keuntungan, maka dirinya pergi menemani pengawas tidur. Benar-benar tidak tahu malu. Ken Hoken mendengar dia menyindirnya dirinya, tentu saja dia sangat marah dan memakinya. Hei, Lian, jaga mulutmu. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa makan besok. Helian langsung emosi ketika mendengarnya. Ken Hoken, apa yang kamu sombongkan? Bukankah kamu hanya tidur dengan pengawas? Apakah kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu karena kamu ada dukungan? Bukankah kamu akan sama denganku setelah dia bosan denganmu? Emosi di hati Ken Hoken sangat tinggi. Dia mengumpat, Helian, aku lihat kalian sekeluarga tidak ingin hidup lagi. Apakah kamu percaya kalau aku bisa membuat jam kerja kalian dari 16 jam menjadi 20 jam setiap hari? Aku akan membuat kalian mati kelelahan.
Helan langsung memakinya. "Bajingan kamu Ken Hokian, apakah kamu punya hati nurani? Kami satu keluarga menjadi seperti ini karena dirimu. Kamu bukan hanya tidak merasa bersalah, kamu bahkan mengatakan hal seperti ini padaku. Kamu bukan manusia." Ken Hokian berkata dengan dingin, "Jangan banyak omong kosong. Kamu setuju bekerja sama denganku demi uang. Karena kamu mau mendapatkan uang ini, maka kamu harus menanggung resikonya. Atas dasar apa kamu menyalahkanku?" Helian mengertakkan giginya. "Jika tidak menyalahkanmu, harus menyalahkan siapa? Jika bukan karena kamu, aku dan keluargaku sedang hidup baik di Jinling. Mana mungkin harus menderita di sini?" Ken Hokian berkata dengan jijik, "Ini artinya kamu tidak ditakdirkan hidup enak. Kamu ditakdirkan menghabiskan hari tuamu di tambang batu bara. Kamu akan mati kelelahan di sini, atau kamu akan mati ketimpa batu bara. Pokoknya kamu tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidup ini." Helian langsung meledak begitu dia mendengarnya. Dia bekerja keras di Makau selama bertahun-tahun, menabung sejumlah uang, dan kembali ke Jinling untuk menghabiskan hari tua. Akhirnya Ken Hokian mencarinya untuk menjebak Malan, tapi jebakan ini mengantarkan ke tambang batu bara dan melewati hari yang tidak ada siang malamnya dan bahkan lebih mengerikan dari neraka. Bagaimana mungkin dirinya tidak membenci Ken Hokian? Dirinya hampir meledak karena marah ketika mendengar Ken Hokian berkata seperti itu. Dia merasa otaknya kosong. Dia mengambil kait besi di tanah dan dipakai untuk menarik batu bara dan melemparkannya ke Ken Hokian. Ken Hokian tidak pernah menduga kalau wanita jalang ini berani memukulnya. Dia bahkan langsung melemparkan kait besi ke arahnya sehingga membuatnya ketakutan dan mengelak, tapi langkahnya telat sehingga kait besi mengenai betisnya. Kait besi itu bahkan bisa mengait batu bara yang keras, apalagi daging manusia. Ken Hokian hanya merasa kait besi yang terlihat seperti kali ikan itu mengait betisnya. Kemudian kakinya terasa sakit sehingga dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini betisnya sudah berdarah dan tampak menakutkan. Ken Hokian tercengang. Dia tahu kalau semua barang yang ada di tempat pembakaran batu bara kecil ini sangat kotor. Kait besi ini sudah berkarat dan juga penuh abu batu bara. Tidak tahu ada berapa banyak bakteri di atasnya, tapi menembus kulitnya, mungkin saja dirinya sudah terinfeksi. Selain itu, Helian yang ada di depannya terlihat jelas setelah kehilangan akal sehatnya sehingga sangat mengancam nyawanya. Jadi dia segera berteriak, "Helian, kamu berani menyentuhku? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Helian sudah marah. "Kamu membuat aku menjadi seperti hari ini, maka aku lebih baik mati bersamamu." Saat itu dia mengeluarkan tenaga untuk menarik kait dari kakinya, kemudian dia mengarahkan ke wajahnya. Ken Hokian ketakutan sehingga dia berguling beberapa kali di tanah. Dia takut kait itu akan mengenai wajahnya. Benda itu sangat menakutkan, mungkin saja bisa mencongkel matanya, tapi Ken Hokian sudah tak terluka meskipun dirinya bisa menghindari sekali dua kali serangan Helian, tapi Helian terus menyerangnya. Jika terus seperti ini, maka cepat atau lambat dirinya akan dikalahkan Helian. Ken Hokian ingin melarikan diri, tapi kakinya terasa sakit sehingga seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ketika dia sadar, Helian sudah bergegas ke arahnya. Dia mengambil kait besar itu dan langsung melemparkannya ke atas kepalanya. Pada saat ini Ken Hokian tidak bisa mengelak. Dia menutup matanya dengan putus asa dan berpikir dirinya akan mati. Tapi pada saat ini beberapa mobil Toyota yang sombong tiba-tiba masuk. Lampu mobil yang menyilaukan langsung mengenai wajah Helian. Sekelompok orang turun dari mobil. Salah satu di antaranya menodongkan pistol ke kepala Helian. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan kait itu." Helian kaget melihat formasi ini. Dia pernah bekerja beberapa tahun di kasino besar Makau. Pengalamannya banyak. Dia bisa melihat kekuatan seperti apa yang demikian orang-orang ini, yang dimiliki orang-orang ini. Meskipun penjaga keamanan dan pengawas batubara menakutkan, tapi mereka tidak punya pistol. Kekuatan orang-orang ini sepertinya lebih besar. Jadi dia meletakkan kait itu dengan gemetaran.
Pada saat ini, ketua kelompok ini, pria parubaya gendut yang wajahnya terlihat galak, ini melangkah ke arah Ken Hokian. Dia membuka ponsel untuk melihat wajahnya, kemudian berkata, "Apakah kamu Ken Hokian?" Ken Hokian mengangguk dengan takut. "Benar, siapa kalian?" Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Halo, Ibu Kian. Aku adalah orang keluargamu, Suhang. Namaku Tian Jong. Aku datang membawamu ke Suhang." Ken Hokian bingung. Dia bertanya dengan hati-hati, "Halo Tuan Tian, aku sepertinya tidak kenal dengan keluargamu." Tian Jong berkata tanpa ekspresi, "Tuan muda kami tahu kalau kamu dipaksa Yichen datang ke sini, jadi memintaku datang untuk menyelamatkanmu. Ikut aku ke Suhang. Tuan muda, kami ingin membicarakan sesuatu denganmu, kemudian akan membiarkanmu bertemu dengan keluargamu." Ken Hokang bertanya dengan senang, "Sungguh? Kamu benar-benar akan menyelamatkanku dan membiarkan aku bertemu dengan keluargaku?" Tian Jong balik bertanya dengan dingin, Menurutmu aku datang sejauh ini ke tempat hitam seperti ini untuk bicara omong kosong padamu?" Keno kan sangat bersemangat ketika dia mendengarnya dan dia hampir menangis. Jadi air matanya bercucuran sambil mengangguk. Terima kasih kepada Tuan muda Wu, terima kasih." Tian Jong merasa jijik melihat badannya yang kotor, lalu berkata kepada orang di belakangnya, "Biarkan dia duduk di mobilmu." "Baik bos." Orang itu berkata lalu menyimpan pistolnya, kemudian hendak memasukkan Ken Hokian ke mobil. Pada saat ini ada seorang pria yang mengumpat kasar dari dalam kamar, "Bajingan seperti kalian sedang melakukan apa? Apakah kalian bisa sembarangan membawa pergi wanitaku? Serahkan dia padaku." Tian Jong mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa kamu?" Pria ini adalah pengawas di pertambangan batu bara ini. Dia adalah penguasa di sini ketika bos tidak ada. Jadi dia berkata dengan sombong, "Aku adalah pengawas keselamatan di sini. Kalian datang membawa orang dari tempatku. Apakah kalian sudah menyapa bos Li kami? Aku beritahu kamu, bos Li kami sangat berkuasa di sini." Tian Jong berkata dengan dingin, "Apakah bos Li kamu tidak menelponmu dan memberitahumu kalau tempat ini telah dibeli oleh tuan muda kami?" "Omong kosong," pengawas itu berkata dengan dingin. "Jika bos Li telah menjual tempat ini, dia akan menelponku. Aku lihat kalian adalah orang-orang yang berniat jahat. Kalian pasti ingin merebut wanitaku." Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika tidak melanjutkan untuk cerita selanjutnya. Tapi sepertinya untuk video ini, untuk part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.